namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Untung, sebuah nama sekaligus harapan. Semoga ia dapat menjalani hidup dengan penuh keberuntungan. Ya, 30 tahun lalu, lelaki ini terlahir dengan kondisi fisik yang tidak sempurna. Tangan dan kaki bagian kirinya tak dapat berfungsi optimal. Lantaran alasan ekonomi pula, ibu kandungnya tak dapat mengasuh dan membesarkannya. Adalah Ibu Nemlik dan Bapak Paiman yang berbaik hati memelihara dan membesarkan Untung. Dan kini ketika kedua orang tua itu semakin menua, Untung ingin membaktikan waktu dan tenaganya pada mereka. Enten sing tiyang welas ngenten iki, nggih enten sing ngrencangi kula niki. Nggih enten sing bantu kan kerja nggene tiyang-tiyang niku, Mbak. Nggih kerja nggih dangir, nggih kan tegal ngeten niku. Ya, apapun dikerjakan Untung untuk meringankan pekerjaan kedua orang tua asuhnya ini. Termasuk menyiapkan segala keperluan dan kebutuhan bahan baku untuk membuat senik atau bakul yang menjadi mata pencaharian mereka. Bahan baku senik berupa bambu. Terkadang Untung memperolehnya dari membeli milik orang lain. Namun untuk menekan biaya, ia sendiri yang menebang dan mengambil dari tempat bambu berada. Di samping untuk memenuhi kebutuhan pembuatan senik sang bapak, terkadang ada pula tetangga yang memesan bambu kepadanya untuk keperluan membuat kandang ayam atau keperluan kebun lainnya. Ngenten tiyang pesen nggih tak padosaken nek mboten wonten nggih mboten. Nggih mboten mesti, Mbak. Ngeten niku nggih jarang-jarang, Mbak. Nggih nek sakniki nyuwun nggih benjing nggih mboten nyuwun ngeten niku, Mbak. Meski dengan kondisi fisik tak sempurna, Untung rela melakukan pekerjaan apa saja yang dapat mendatangkan rupiah. Jika tak ada tugas dari Nemlik atau Paiman, Untung juga seringkali diminta para tetangga mencangkul di sawah atau kebun mereka. Tak jarang pula Untung harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk sampai ke lokasi tempat ia bekerja. Belum lagi kontur tanah yang berbukit dan curam sering harus ia lalui pula. Kula pun nate tiba wonten gene tiyang-tiyang nggih dangir, nggih mendhet telo, nggih mendhet noi deling ngeten niku. Nggih pun kula nggih pun tiba. Wes gletano kono. Terus suwun. Seni atau bakul pada umumnya dikenal dengan sebutan tenggok oleh masyarakat Jawa. Hasil kerajinan ini umumnya digunakan oleh masyarakat sebagai keranjang pengangkut rumput atau hasil panen. Untuk membuat senik, Paiman menggunakan bambu tua yang telah dikeringkan selama kurang lebih 2 minggu atau hingga warna bambu berubah dari hijau menjadi kecoklatan. Agar bagian bambu tak banyak yang terbuang, Paiman membuang bagian luar bambunya terlebih dulu atau dalam istilah setempat disebut dengan dikeret. Selanjutnya bambu dibelah menjadi beberapa bagian dengan lebar kurang lebih 1,5 cm. Dan kemudian tiap bilah dibelah kembali menjadi lembaran-lembaran tipis.
Nemlik sendiri telah 30 tahun lalu menjadi pendamping hidup Paiman. Dan ia pula lah yang bertugas menjual senik buatannya. Apalagi sejak setahun terakhir, kondisi kesehatan dan fisik sang suami terus menurun. Paiman memang tak membuat senik setiap hari. Terkadang bila kondisi emosinya tidak stabil, Paiman mogok dan tak mau melakukan pekerjaan apapun. Wah, nek kumat namanya buatan nyambut damel namung tilem mawon kalih nek enten yang badhe tempilingi ngoten niku. Nek wonten buatan sabar-sabar nggih bekas-bekas nggih resik, buatan dikliwati nggih pecah sedaya. Untuk memperoleh lembaran bambu dengan ketebalan merata, bilah-bilah bambu kembali diperhalus satu persatu. Tangan Paiman pun begitu cekatan mengolahnya. Hasilnya adalah lembaran tipis bambu seperti ini yang siap digunakan sebagai bahan anyaman. Langkah pertama yang Paiman lakukan untuk membuat senik adalah membuat pola anyaman bagian dasar. Untuk senik berukuran sedang, Paiman membuat pola bagian dasar dengan lebar 20 cm. Selanjutnya, ia melipat lembaran bambu yang akan menjadi pinggiran atau dinding senik. Kemudian Paiman masuk pada tahap menganyam. Ia menganyam setiap sisi bambu hingga mencapai ketinggian kurang lebih 12 cm. Tahap berikutnya adalah mbambani atau menganyam menggunakan lembaran-lembaran bambu yang ukurannya lebih kecil. Pada bagian ini, dinding senik menjadi semakin melebar di bagian atasnya. Dalam proses mbambani, Paiman hanya perlu menambah anyaman setinggi kurang lebih 7 cm hingga senik memiliki tinggi yang ideal. Proses akhir adalah membuat kerangka pada mulut senik atau dikenal dengan bengket. Namun bagian ujung anyaman harus diratakan terlebih dulu agar lebih rapi. Paiman menyiapkan bilah bambu dengan ukuran panjang kurang lebih 90 cm dan lebar sekitar 4 cm. Untuk mendapatkan ketebalan yang sesuai, Paiman menyerut bambu dengan cara manual, menggunakan peralatan seadanya yang ia miliki. Sehingga bambu mudah melengkung namun tetap kuat. Saat menggarap bagian ini, tak jarang bambu yang sedang ia jajal kelenturannya patah. Sehingga Paiman harus mengulang pekerjaan membuat bengket dari awal. Pemasangan bengket pada senik harus menyesuaikan ukuran mulut senik. Dan agar lingkaran bengket terpasang dengan baik dan tidak bergeser lagi, Paiman pun mengikatnya dengan bantuan tali bambu. Selanjutnya, untuk membuat tampilan senik lebih rapi, Paiman menambahkan bambu kecil di antara anyaman dan bengket. Selain itu, keberadaan bambu ini juga berfungsi sebagai pengikat senik agar bentuknya stabil. Sebelum memasuki tahap paripurna, Paiman membuat lubang dengan jarak sekitar 2 cm pada bengket. Kula namung rencangi jejet namungan. Nek liyane mboten saged kula. Niku rimbin nek nama-namane niku nek mboten utuh ngoten niku pecah mboten pajeng Mbak Sade. Nek kula namung rencangi jejet, namun niku namung kula bar langsung kesah pados rumput napa pados lipian ngeten niku kula. Untuk tahap selanjutnya, Paiman seringkali meminta bantuan pada Untung untuk mengerjakannya. Termasuk membantu Paiman mengikat baban atau bingkai pada bagian atas senik. Untung memang belum dapat dengan maksimal membantu Paiman membuat senik. Ia lebih sering memanfaatkan tenaganya untuk mengumpulkan lembaran rupiah di luar rumah. Lah kula mboten asal kan pados rumpun niku wae. Dadi kesah nggih mboten asal. Wong aku wis tuwek nang aja lunga
Kowe gara wong ngene wedhus ae. Anu kuwi karo golek kayu karo ngarit karo begal. Proses selanjutnya adalah pengasapan. Senik hanya diputar-putar di atas perapian yang Untung buat menggunakan rerumputan dan ranting yang telah kering. Namun terkadang senik disimpan di atas tungku tempat memasak di dapur. Proses pengasapan bertujuan untuk menghilangkan serabut halus pada senik, agar tampilan senik lebih baik dan tampak mengkilap. Di samping itu, pengasapan juga bertujuan agar senik tidak mudah lapuk dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama.